Perkenalkan, nama saya Jima Aponiasnahe dengan NIM 2301060011. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai identitas nasional. Yang pertama, demokrasi Indonesia. Demokrasi mengandung pengertian 3 hal penting, yaitu yang pertama pemerintahan dari rakyat, yang kedua pemerintahan oleh rakyat, dan ketiga pemerintahan untuk rakyat. Selanjutnya, prinsip demokrasi. Yang pertama, pengakuan hak asasi manusia, yaitu pemisahan atau pembagian kekuasaan atau trias politika. Yang kedua, pemerintahan menurut hukum. Yang ketiga, jaminan hak individu secara konstitusional termasuk prosedurnya. Yang keempat, badan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kelima, pemilihan umum yang bebas dan tidak memihak. Yang keenam, kebebasan mengemukakan pendapat. Yang ketujuh, kebebasan berserikat. Dan yang kedelapan, pendidikan politik atau kewarganegaraan. Selanjutnya, perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi dalam 4 periode. Yang pertama, periode 1945 sampai 1959, di mana masa demokrasi parlementer yang menunjukkan peranan parlemen serta partai-partai. Yang kedua, periode 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional. Yang ketiga, periode 1966 sampai periode 1998, di mana masa demokrasi Pancasila, era Orde Baru yang merupakan demokrasi yang lebih menunjukkan arogansi kekuasaan. Yang keempat, periode 1999 sampai sekarang, masa demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional, era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudisial. Selanjutnya, pokok-pokok demokrasi di Indonesia. Yang pertama, mengedepankan musyawarah dan mufakat, mengedepankan kepentingan umum, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, penyaluran aspirasi rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat, berdasarkan hukum, pemerintah berdasarkan konstitusi, mengakui hak dan kewajiban, memiliki kelembagaan dan pengaturan wilayah negara, menganggap bahwa demokrasi bukan tujuan tapi sarana untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, macam-macam demokrasi. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara. Dan yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan, di mana penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya banyak, wilayah luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Sekian hasil pemaparan materi saya, terima kasih.